akan mengobservasi dulu atas jalannya pembelajaran di kelas. Tujuan saya mengobservasi Ibu yaitu untuk melihat kesiapan pembelajaran Ibu. Sesudah itu saya akan melihat metode apa dan model apa yang akan Ibu laksanakan. Selanjutnya, tujuan supervisi ini nanti saya akan mengevaluasi hal-hal yang akan Ibu lakukan ya. Itu di sini Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama Bu ya, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai hari ini apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik mampu membuat suatu karya berupa referensi dari komunitas, kemudian pemanfaatan sampah plastik di sekolah. Ya. Oke, berarti Ibu ini ingin anak didik Ibu dapat membuat suatu karya Bu ya. Nah, dapat dimanfaatkan misalnya sampah bekas di sekolah Bu ya. Pertanyaan kedua Bu ya, bagaimana Bu area pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk dapat saya observasi pada hari ini Bu? Sesuai dengan modul ajar terima Bu yang ada di sekolah ini, mungkin di bidang proyek Ya, di bidang apa Bu? di bidang proyek gaya hidup komunitas. Ya, nanti Ibu itu akan mempelajari tentang P5 Bu ya, ya gaya hidup berkelanjutan. Baiklah Bu Ika, pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas? Misalnya ada strategi, model pembelajaran, metode, dan hal lainnya yang ingin Ibu terapkan hari ini Bu. Jadi saya akan menjelaskan hal yang ingin saya terapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi kesiapan belajar siswa dan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan kemudian melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan minat anak, misalnya auditory, visual, dan kinestetik. Untuk model pembelajaran saya gunakan yaitu pembelajaran pemecahan masalah dan metode diskusi serta penjelasan siswa seperti itu. Ya, nanti ada banyak sekali yang akan Ibu lakukan Bu ya, seperti mengintegrasikan dari KSE, Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu juga memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan auditory, sesuai dengan kebutuhan Bu ya, auditory, kinestetik. Nah, berarti Bu bagus sekali Bu ya, metode yang Ibu gunakan itu Bu ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana media yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini Bu? Oke Bapak, saya akan menggunakan buku siswa, media, PowerPoint, video pembelajaran, dan lembar observasi. Oh ya Bu. Nah Bu, lanjut Bu ya. Kapan Bu Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Kebetulan hari ini saya akan melakukan pembelajaran di jam pertama. Oke, berarti nanti Ibu pada waktu jam pertama saya akan masuk ke kelas Ibu ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan observasi Bu ya. Dan saya akan mencatat apa yang menjadi penilaian saya kali ini Bu untuk Ibu ya. Dan setelah proses pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan nantinya pasca observasi Bu. Nanti saya akan melaksanakan pertemuan lagi untuk Ibu ya Bu ya, di pasca observasi nanti Bu. Itu ada pertanyaan yang terakhir Bu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu pada percakapan kita di pra observasi ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media, strategi, model, dan metode yang akan saya gunakan nantinya Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Ya. Berarti Bu Ika ini sudah memiliki gambaran Bu ya untuk nanti akan diterapkan di pembelajaran untuk di depan kelas ya Bu ya bersama anak-anak. Oke, Bu Ika, saya cukupkan sampai di sini Bu ya. Nah, semoga nanti observasi Ibu dan anak-anak sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu ya. Oke, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita belajar P5, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kita akan berdoa. Coba ketua kelas silakan bimbing berdoa. Siap, ya. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan kita membaca doa bersama-sama. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal berbagai macam sampah. Sebelum Ibu menjelaskan materi apa sih Nak yang disebut sampah, Ibu akan meminta kalian semua memperhatikan video yang akan Ibu putar mengenai sampah. Sebenarnya kita akan putar videonya dulu. Teman Smart Point, ayo kita kenali jenis sampah berdasarkan sifatnya. Kalian amati. Sampah organik, sampah yang dapat terurai secara alami. Biasanya berasal dari sisa makhluk hidup. Dengan kata lain, sampah jenis ini dinamakan sampah basah. Sampah organik ada dua macam, yaitu organik basah dan organik kering. Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai dapat diolah lagi menjadi produk yang sama atau kerajinan lain. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang sampah. Aku mau bertanya, sebelum Ibu menjelaskan pengertian sampah, kalian tadi sudah melihat sampah itu ada berapa Nak? Dua. Apa saja Nak jenisnya? Sampah organik dan sampah anorganik. Ya, sebelum kita membahas tentang sampah ini, terlebih dahulu kalian harus tahu apa sih sampah. Coba kita baca bersama-sama. Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak bermanfaat lagi dan dibuang, seperti sisa makanan, botol plastik dan kertas bekas. Kita perlu membuang sampah dengan benar agar lingkungan tetap bersih. Ya, pintar anak-anak hebat. Jadi Nak, sampah itu apa? Sudah kita baca bersama-sama. Sampah adalah barang-barang yang tidak kita butuhkan. Nah, bisa jadi Nak, sampah itu akan menjadi apa Nak? Hal yang tidak berguna apabila kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, anak-anak sekarang Ibu akan menjelaskan jenis sampah. Benar ya? Jenis sampah itu ada berapa Nak? 1, 2. Sampah organik. Contohnya apa sampah organik? Sampah dari bahan alami
kalian bisa menyimpulkan apa akibat tidak menjaga lingkungan dan akibat juga menjaga lingkungan. Coba anak-anak sebelum ibu beri tugas untuk kalian, apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah diberikan? Sudah. Untuk mengetes kalian paham atau tidak dengan materi yang diberikan, ibu akan memanggil beberapa siswa untuk mewakili siswa laki-laki yaitu kakak Azam. Silakan maju ke depan. Coba nak, ibu pengen kakak mencari contoh sampah anorganik itu yang mana? Seperti apa? Ya, nah pinter, tepuk tangan untuk Azam. Sampah anorganik ini berbentuk apa nak? Kelas? Ya, silakan duduk. Kemudian yang perempuan, ayo silakan maju ke depan. Coba nah, ibu pengen kalian menunjukkan ibu contoh sampah organik seperti apa. Ya, teman-teman kalian bisa lihat kalau kita sudah mengambil dengan benar contoh sampah organik yang berupa daun ke alhamdulillah materi yang ibu jelaskan pada sore hari ini sudah kalian paham. Sekarang nah, ibu pengen kalian mengerjakan tugas ya, tapi ini ibu minta tolong berkelompok. Ibu anggap saja ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Silakan melingkar maju. Akan membagikan lembar kerja kalian. Tugas kalian mengelompokkan sampah organik dan sampah anorganik. Bisa kan? Ya. Coba kalian cari. Sudah? Sudah semua? Silakan kerjakan. Oh, kelompok yang sudah selesai? Silakan bisa saksikan terlihat perwakilan beberapa wanita. Ya. Ya, coba ada Sandra untuk membawakan. Coba yang lain perhatikan kawannya apa dulu. Ya. Coba yang lain Kami dari kelompok 1 akan membacakan jenis-jenis sampah. 1. Sampah organik dari daun kering. 2. Rumput. 3. Sisa makanan. 1. Sampah anorganik. Botol aqua bekas, plastik, sedotan es. pinter, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah nak? Ya kalau sudah coba perhatikan teman semua. Anak-anak, berarti nak dari hasil diskusi kalian dan perwakilan kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya ke depan, ibu anggap kalian sudah pintar dan hebat, bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Pesan ibu kepada kalian semua, ibu, anak-anak yang soleh dan soleha, pesan ibu kepada kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jangan buang sampah sembarangan. Paham ya? Ya, untuk pertemuan kita hari ini teman sampai di sini. Tetapi ingat nak, besok kita akan mengadakan praktek ya, yaitu kalian siapkan perlengkapan untuk melaksanakan praktek buat karya. Paham? Berupa apa terserah kalian. Boleh membawa
bekas atau sedotan atau apa saja yang berupa sampah bekas yang akan kita manfaat. Bagi anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Kan ketua kelas meeting. Siap gerak. Disuruh kepada ibu kita. Gerak, gerak. Marilah kawan-kawan kita membaca doa bersama-sama. Ibu sudah melakukan observasi Bu ya. Bu, sekarang kita akan kembali lagi di pasca observasi Bu ya. Sesuai dengan pertemuan kita waktu itu Bu ya, kita akan membahas pasca observasi ini Bu. Dan mungkin akan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu dan saya akan mengevaluasi Bu proses pembelajaran tadi di dalam kelas Bu ya. Pertanyaannya Bu, pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Bu? Awalnya saya merasa canggung, tapi saya senang karena alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang akan Ibu kembangkan di kelas dan tahapan-tahapan yang akan ataupun yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi Bu? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di area pengetahuan dan keterampilan. Nanti Ibu menekankan di area pengetahuan dan keterampilan Bu ya? Ya, sekali buka. Ya Bu. Lanjutnya Bu ya. Dari penjelasan Ibu mengenai area yang akan dikembangkan, apakah Ibu merasa sudah berhasil Bu? Alhamdulillah sudah berhasil. Kami berjalan dengan baik, tetapi mungkin masih banyak yang akan diperbaiki ke depannya. Alhamdulillah Bu ya. Itu tidak boleh cepat puas Bu ya, kita harus terus belajar Bu ya. Selanjutnya Bu, apa kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran Ibu tadi? Hambatan yang masih sering terjadi itu ada beberapa anak yang belum terlibat dalam kegiatan belajar itu dan masih ada siswa yang kurang aktif. Jadi masih ada siswa sebagian Bu ya yang belum aktif. Terima Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin pada saat pembagian minat anak tersebut belum sesuai dengan pengetahuan yang diterapkan berdasarkan Nanti Bu ya, dari gaya belajar yang akan Ibu laksanakan nanti, Ibu akan lebih spesifik lagi Bu untuk memilih gaya belajar yang akan disesuaikan dengan kebutuhan anak Bu ya. Ada tadi Bu, teori, visual, dan kinestetik. Bu, selanjutnya, kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap minat siswa pada pembelajaran yang akan datang Bu? sepertinya pada pembelajaran dasar atau lusa akan saya laksanakan. Alhamdulillah Bu ya.